Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perlombaan yang Sejati. Adalah tidak benar kalau ada anggapan bahwa menjadi orang Kristen itu enak. Sebab kalau ada masalah segera diangkat Tuhan, kalau sakit disembuhkan dan pekerjaannya diberkati. Coba kita periksa apakah hidup yang selama ini kita jalani seperti itu? Tidak, bukan? Bahkan tidak ada orang Kristen yang hidupnya selalu aman, nyaman, dan mulus. Sebaliknya, selalu saja ada yang namanya tekanan kehidupan dan masalah. Bahkan ada kalanya sepertinya Tuhan membiarkan kita bergumul sendiri dan tidak segera menolong. Ya, memang begitulah kehidupan. Tuhan Yesus pun tidak pernah menjanjikan kalau jadi orang Kristen itu enak. Dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus bahkan berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Itu berarti mengikut Yesus harus mau menyangkal diri. Artinya harus bisa melepaskan segala hak yang kita miliki. Contohnya ketika disakiti, walaupun ada kesempatan membalas, harus bisa tidak membalas. Ketika tidak dihargai, harus bisa menerima. Bahkan dikatakan harus memikul salib. Tentu di sini yang dimaksud memikul salib adalah menderita demi Kristus, menderita demi melakukan kehendak Bapa. Bukan menderita karena kesalahan yang kita buat sendiri. Itu harus, dan barulah kita bisa dikatakan mengikut Yesus dengan benar. Hal senada disampaikan penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sebagai orang Kristen, saudara, kita sepertinya dipojokkan dan memang dipojokkan. Sebab dikatakan kita ada dalam perlombaan wajib. Maka dalam hidup ini kita harus merasa seperti sedang berlomba setiap saat. Tetapi ingat, perlombaan yang sejati itu terkait dengan perjuangan kita untuk menanggalkan beban dan dosa. Jangan keliru. Sebab apa? Banyak orang salah dan berpikir bahwa hidup adalah perlombaan atau perjuangan untuk beroleh kesuksesan di bumi. Itulah sebabnya banyak orang menghabiskan seluruh energinya hanya untuk memperoleh harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, atau hal-hal lahiriah lainnya. Bukan salah dan boleh saja, tapi yang disayangkan mereka tidak lagi bisa fokus pada perlombaan yang sejati. Bahkan ke gereja, datang kepada Tuhan pun disalahgunakan. Menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan, melayani, tujuannya agar Tuhan memberkati hidupnya dengan apa yang menjadi keinginannya. Ini menyedihkan, saudara. Coba renungkan, apakah Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, yang oportunis,
yang maunya memanfaatkan Tuhan? Saya percaya pasti tidak. Padahal sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi, sebab itu kita juga, karena kita itu dikelilingi oleh suatu awan saksi yang begitu besar, marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, yaitu dengan tekun dan dengan sabar berlomba dalam perlombaan yang telah dihamparkan untuk kita. Berlomba dalam hidup ini itu seperti berada dalam suatu stadion besar, dikelilingi oleh banyak saksi. Maksudnya dilihat banyak orang. Allah ingin kita fokus pada perlombaan yang sejati. Kita harus akui, terkadang kita terbawa oleh beban-beban hidup dan dosa-dosa yang melekat pada kita. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita untuk melepaskan beban itu dengan tekun dalam berlomba. Perlombaan yang sejati bukanlah tentang siapa yang paling cepat atau paling kuat secara fisik, atau yang paling kaya, atau yang paling berhasil dalam pekerjaannya, tetapi tentang bagaimana kita bisa menanggalkan beban-beban yang menghambat kita, dan bagaimana kita dengan tekun mengejar panggilan dan rencana Allah dalam hidup kita. Beban bicara tentang segala keinginan dan percintaan dengan dunia. Sedangkan panggilan dan rencana Allah dalam hidup kita adalah bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula, bisa mengerti kembali akan kehendak Allah, sehingga hidup yang kita gelar selalu memuliakan Tuhan. Itu sama artinya kita harus hidup kudus dan tak bercacat celak. Kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Jadi saudara, jangan sampai kita terjebak dalam perlombaan dunia yang sementara. Fokuslah pada perlombaan yang sejati, yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan menghasilkan buah kehidupan yang kekal. Dengan tekun dan sabar, mari kita berlomba menuju garis finish dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang merupakan sumber dan penyelesaian iman kita. Jadi, berlombalah dalam perlombaan yang sejati, karena disitulah kehidupan yang sejati ditemukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.